Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Pisces atau Pisces ya disebutnya di tahun 2025. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh untuk zodiak Pisces, kalau misalnya kamu ingin diramal atau ingin tahu peruntungannya secara detail untuk setiap aspek, bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, lanjut aja. Sebelum saya bahas lebih detail untuk setiap aspeknya untuk Pisces, saya akan bukain dulu kartu kayak semacam tema perjalanan hidupnya Pisces di tahun 2025 itu apa sih? Kayak gitu. Gak tau kenapa aku mau cari warna ungu pertama dan kedua. Enggak. Nah, ini. Terus yang kedua, mana ungu kedua yang muncul? Nah, ini. Terus tarik satu lagi, nggak tahu kenapa. Sebentar ya, aku bukain dulu. Kita lihat sekarang kenapa Pisces mau narik 3 kartu. Ada 3 zodiak yang maunya narik 3 kartu loh, nggak tahu kenapa. Oh, maaf, sendawa. Pisces. Energinya bikinin sendawa. Banyak yang membuat dia galau sepertinya. Oke, kita lihat yang Moon of Deer. Akan ada sesuatu yang terjadi di bulan Agustus. Terus ini coba bulan Juli, Agustus, 2 bulan berurut. Beware of great pride. Nangkep. Sepertinya di bulan Juli Agustus itu bakal ada semacam keberkahan yang hadir buat Pisces. Ada aja keberuntungannya, keberkahannya. Tapi di kartunya adalah hati-hati, jangan sampai arogan. Itu warningnya, kayak gitu loh. Jadi kalau mau bahagia ya bahagia boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Takutnya malah jadi arogan. Itu yang kebaca di kartunya. Jadi disuruh, ya kalau mau bahagia ya sewajarnya aja, nggak usah berlebihan, kayak gitu loh. Kan kita juga nggak tahu ya, di luar sana ada orang yang doain kamu apa dan bagaimana, kayak gitu loh. Oke. Jadi belajar tetap membumi ya, tetap rendah hati, mau sesukses apapun itu. Oke, lanjut. Pisces untuk yang masih jomblo di tahun 2025 tuh gimana? Oke. Yang pertama ada gambar Four of Swords. Sepertinya kamu di awal tahun masih lelah. Masih capek, males membuka diri, masih lelah, selelah itu. Dan ketambahan lagi juga lagi banyak karir yang bagus sih, tak akuin. Wow. Oke. Jadi di bulan 234 sepertinya pintu gerbang asmara kamu kebuka. Banyak yang mulai kayak bertemu dengan seseorang yang kayak ngeklik, dan orangnya juga timbal balik menunjukkan perasaannya ke kamu, kayak gitu loh. Banyak di antara kalian yang akhirnya berpacaran atau mau ke arah serius. Kalau misalnya ini terjadi, yaudah kamu dengerin yang bagian berpasangan ya habis itu, kayak gitu loh. Atau dengerin dua-duanya lah, yang jomblo sama berpasangan. Nah, tapi kalau kamu masih memilih jomblo, di pertengahan tahun sepertinya bulan berapa ya? Juni, Juli. Sepertinya kamu beberapa di antara kalian kayak sedang gak tahu kenapa mendadak banyak yang deketin kamu. Aura kamu lagi bagus. Sampai banyak yang deketin kamu, pintu jodohnya kebuka.
Tapi ya balik lagi, kamu harus memfilter mana yang tepat. Dan kamu juga harus sabar. Karena kamu juga sudah tahu kan kriteria pria yang seperti apa yang kamu harapkan dan inginkan. Saranku adalah jangan menurunkan standar kamu. Itu pesannya. Karena ada kartu Temperance sama ada kartu Queen of Swords di bulan 8, 9, 10. Jangan turunkan standarmu. Itu yang muncul di aku. Sampai-sampai akhirnya di akhir tahun banyak di antara kalian mencoba untuk kayak bukan ngetes, beneran ngetes dengan cara dia selingkuh apa enggak ya, pakai ada orang lain gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke arah kayak ngetes sikapnya dia, ini beneran sayang apa enggak atau apa. Beberapa ada yang kayak gitu. Mantau apakah ini ada orang yang tepat atau enggak atau apa. Kayak kamu nggak mau kena jackpot lah kayak sebelum-sebelumnya gitu. Itu kalau kamu masih memilih itu ya untuk apa ya, kalau orang bilang jomblo kayak gitu. Tapi nanti ya itu, kalau kamu tepis terus menerus, takutnya ya nanti ya kita kan nggak tahu ya kapan fase jodohnya kebuka lagi untuk kamu itu. Itu sih kalau yang aku lihat dari uh, kartunya ya. Lanjut berikutnya. Oke. Kalau sebelum lanjut, kalau misalnya kamu ingin coba konsultasiin karena kamu bingung apakah ini orang yang tepat apa enggak, kamu bisa konsultasiin aku via tarot reading dan numerologi sama human design, biar kamu bisa attract energi yang positif itu gimana kalau fase jodohnya memang lagi kebuka gitu. Oke? Dan di sini jangan terlalu kayak apa gitu. Nah, nyambungnya Peacock sama Beware of Great Fight sama yang di pertengahan tahun ini, kalau banyak yang deketin, memang sih aku tadi bilang jangan turunin standar, tapi di satu sisi juga jangan terlalu sombong gak mau merespon mereka. Respon aja sambil kamu seleksi kayak gitu. Oke, lanjut yang berpasangan. Yang pertama nih ada muncul kartu Judgment. Sepertinya lagi ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua, sehingga kalian berdua harus mengambil sebuah keputusan dan fokus pada suatu proses yang dimana ini masih awam buat kalian untuk kalian lakukan. Tapi ya akhirnya dari apa yang kalian lakukan dan ambil keputusannya di bulan 24, 5, 6 atau ada di bulan 23 saja, akhirnya yang kalian persiapkan ini selesai dan waktunya dieksekusi terhadap rencana kalian. Ya gue nggak tahu ya rencana apa itu, tapi intinya ada kaitannya dengan cuan. Mungkin kalau yang berpacaran lagi fokus buat nikah, atau kalau yang berpasangan terutama udah punya anak mungkin lagi fokusin buat lebaran, terus habis itu nyiapin buat berikutnya yang Idul Adha, atau yang agama lain mungkin juga sambil mempersiapkan, karena biaya pokok kan mahal ya kalau pas puasa itu, mempersiapkan untuk pertengahan tahun karena banyak banget pengeluaran. Banyak di antara kalian yang pas paneng, keuangan banyak banget keluar. Tapi ya semua itu kamu lakukan demi kebahagiaan kamu sama keluarga, terutama yang udah punya anak. Nggak apa-apa tuh, yang penting anak bahagia atau apa gitu. Sampai akhirnya di sini ada gambar Eight of Swords dan ada kartu Nine of Pentacles di bulan September Oktober. Keuangan kamu kayak gimana ya? Sebenarnya cukup, tapi tetap aja masih was-was. Kayak gue nggak mau lah, have fun dulu sebentar, biar recovery dulu keuangan gitu. Sampai akhirnya nanti hubungan kalian berdua, kamu sama pasangan di akhir tahun ya keluarlah dari masalah keuangan ini. Tapi malah muncul masalah baru, yang dimana di sini aku lihat kok ada kendala, dimana kayak kalau yang perempuan overthinking parah, kalau yang laki-laki Pisces ngambil keputusan yang agak lama, kesannya kamu kayak kabur padahal nggak kabur. Ini pesan yang berbeda ya buat kalian, tergantung gender kalian ya. Kalau perempuan jangan terlalu dipendam, coba belajar speak up apa yang kamu rasakan kepada pasangan.
Kalau yang laki-laki, kalau kamu merasa nggak nyaman, Pisces yang dengerin ini, kalau kamu butuh waktu ngomong ke pasangan, biar dia tidak salah paham. Padahal kamu butuh waktu dulu sejenak baru menyelesaikan masalah itu, bukan berarti kabur. Padahal nggak gitu loh. Cuman butuh waktu aja. Nah, biar nggak jadi kesalahpahaman, tolong ngomong ke pasangan. Pasangan nggak tahu, dia bukan peramal. Kayak gitu loh. Jadi memang harus disampaikan ya dua-duanya. Dua hal yang berbeda, tapi ini untuk yang laki-laki dan perempuan ini hasilnya bisa jadi kayak beda juga gitu loh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang berpasangan. Lanjut karirnya Pisces di tahun 2025 gimana? Pisces. Gak tau kenapa ini memanggil sekali. Kamu kenapa manggil banget sama ini nih? Nyempil ini nongol. Oh my god, bagus dong. Artinya, jadi dari kartu ini kartu Knight. Jadi kalau aku lihat dari kartu Knight of Cup dan Knight of Pentacles, kamu di awal tahun tuh tahu apa yang kamu sedang kerjakan. Mau kamu itu kerja kantoran kayak atau bisnis, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini perlu dikerjakan secara perlahan-lahan dan profesional. Kamu tahu hasilnya akan seperti itu bagaimana. Bener-bener kamu sabar-sabarin banget. Kayak gitu. Ya. Tapi di prosesnya ini ada kartu The Tower dan ada kartu Deck of Wands. Ya, kamu kalau misalnya ngerjain sesuatu jangan terlalu terburu-buru. Fokus apa yang bisa kamu kerjakan saat ini, jangan multitasking. Itu yang aku lihat. Ya, untuk karir. Kalau kamu terlalu multitasking, ini hasilnya bisa jadi nggak enak. Bisa nanti kesehatan kamu kacau lah, atau apa, kayak gitu loh. Terus, agak nge-slow down dikit. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang nggak nyaman hadir, itu artinya disuruh nge-slow down. Belajar untuk sabar. Tapi beberapa ada juga yang udah nge-slow down, tapi kayak kendalanya tiba-tiba jeder datang. Padahal kamu lagi nerusin apa yang kamu rencanakan dari awal tahun gitu loh. Tapi itu memang harus terjadi biar kamu bisa mengevaluasi kembali apa yang aku udah kerjain ini udah bener atau belum ya, kayak gitu. Apakah ini udah yang terbaik atau belum ya? Makanya di sini di pertengahan tahun akhirnya dari hasil yang kamu kerjakan dari awal tahun mulai membuahkan hasil, mulai kalau misalnya bisnis mulai stabil, walaupun masih agak sedikit ngeri-ngeri sedap kayak gitu. Tapi gongnya memang bulan Juli sama Agustus ini. Gak tahu kenapa karirnya Pisces mulai naik banget, berkembang banget. Sampai saking berkembang ini gue nggak tahu harus ngertiin satu-satu lagi apa gimana. Bagus lah, bener-bener kayak life changing. Sampai di bulan Agustus, September, Oktober ada Queen of Pentacles. Enggak, dari Agustus, September, Oktober, November ini baru enak energinya. September, Oktober, November ada kartu Queen of Pentacles dan Duel of Fortune. Kayak rezekimu, karir kamu mulai membaik banget. Benar-benar membaik banget. Bagus, karir kamu bagus banget. Sampai-sampai ada kartu King of Pentacles yang dimana di akhir tahun uangnya mau kamu invest, ditabung atau apa. Ini gue baru ngeh satu hal. Queen of Pentacles, King of Pentacles, sebelah-sebelahan, bayangin. Orang kalau misalnya, jujur ya, di kartunya dapat muncul kartu Pentacles, Queen dan Kingnya bersebelahan, terus ada gambar kartu Duel of Fortune. Artinya ini bagus sih sebetulnya. Kayak kekayaanmu makin bertambah, banyak di antara kalian yang makin ambisius. Ya tapi tetap harus belajar balance ya, work life balance gitu loh. Terus beberapa di antara kalian ada yang harus kayak gambling, dalam artian bukan judi, bukan, kayak berani mengambil resiko. Ada beberapa di antara kalian seperti itu. Tapi tetap kuncinya adalah work life balance. Sesibuk apapun itu harus balance. Sampai akhirnya ada gambar King of Pentacles di akhir tahun. Kayaknya dari hasil yang kamu kerjakan selama ini sesuai dengan prediksi kamu gitu loh. Dan sepertinya kamu ingin membangun sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, dan bisnisnya makin oke, makin kayak ada aja rezekinya tuh. As of Swords.
Cuman ya memang perlu strategi, banyak di antara kalian yang perlu membentuk tim juga, kamu nggak bisa kerja sendiri. Makanya ini ada gambar serigala. Serigala yang leader, yang dimana dia menjaga, kayak gitu. Serigala itu tahu nggak cara kerjanya? Dia tuh leadernya malah kalau misalnya lagi jalan ya di tengah salju, dia leadernya tuh di paling belakang. Terus yang paling lemah, yang paling tua itu suruh yang di barisan paling depan jalan duluan. Terus yang muda-muda di belakang yang tua sama yang paling lemah, terus baru diikutin yang perempuan sama anak-anaknya si serigala, baru leadernya di belakang. Kenapa? Dia membuat strategi kayak gitu biar dia bisa memantau, biar bisa efisien dalam melindungi komunitasnya. Seperti itu serigala. Nah ini kamu juga kayak gitu, King of Pentacles. Sepertinya kamu juga kayak banyak tanggung jawab yang kamu lakukan. Kamu bekerja karena kamu banyak sekali tanggung jawab di pundakmu, entah itu membiayai orang tua, anak, keluarga, atau biaya sekolahmu, atau apa, banyak banget. Jadi kamu berpikir secara efisien tuh, makanya ada kartu Ace of Swords. Gimana ya caranya gue membangun bisnis biar lebih efisien? Gue yang bagian kontrol aja, yang ngerjain orang lain. Itu yang muncul di aku. Luar biasa sih. Oke, lanjut berikutnya adalah dari segi keuangan Pisces ya di tahun 2025 tuh gimana? Keuangan Pisces. Oke, keuangan Pisces di awal tahun ada Seven of Pentacles dan ada kartu Six of Cups. Terus berikutnya aku sambil bukain sambil jelasin yang di awal ya, kalau gitu. Kayaknya dari hasil kerja keras kamu di akhir tahun mulai membuahkan hasil di awal tahun 2025. Keuangan kamu sabar banget dalam melakukan sesuatu. Keuangan kamu juga mulai membaik, kondisinya oke, gitu. Cuman di bulan apa ya namanya, di bulan Maret, April, Mei, tiba-tiba pengeluaran banyak banget, tapi ya keuangan masuk juga banyak, tapi juga agak sedikit was-was kayak gitu loh. Apalagi nanti di pertengahan tahun harus hati-hati, mendadak banyak sekali pengeluaran yang sampai dimana kayak kamu kayak agak nyesel dari cara pengelolaan kamu. Apalagi ini bulan Juli Agustus, kayaknya pengeluaran kamu tambah banyak, tapi sebenarnya keuangan kamu aman-aman aja di awal-awal. Tapi balik lagi, kalau kamu terlalu boros, terlalu kayak membiasakan kebiasaan buruk, ya kamu cuma bisa nangis gigit jari doang gitu loh di pertengahan tahun. Tapi akhirnya ada beberapa yang bisa kok nahan diri, masih ada tetap tabungan, tapi masih bisa melaluinya sampai akhirnya di sini di bulan September, Oktober, November, karir kamu mulai naik lagi, mulai melejit lagi, mulai bisa nabung lagi. Cuman nih itu di akhir tahun gak tahu kenapa para Pisces kok gimana ya, kayak kamu ada punya sebuah keinginan sesuatu, jadi kamu harus pilah-pilah apakah kamu benar-benar butuh itu apa enggak, atau cuman lapar mata, lapar mulut, atau cuman karena pengaruh apa. Jadi kamu harus benar-benar selektif terhadap apa yang ingin kamu gunakan uangmu ini. Selebihnya bisa oke, bisa enggak, tergantung dari kamu. Itu dari akhir tahun. Bisa sangat tidak baik-baik saja atau bisa jadi sangat baik-baik saja. Ini tergantung dari kamu. Dari kartu Eight of Cups ini artinya. Wow. Nggak tahu kenapa kesehatan Pisces aku pengen narik 3 kartu. Nggak kayak ada sih satu zodiak lain juga ini pakai 3 kartu. Tapi ini lebih ke arah sepanjang tahun 2025 sih. Oke, perkara usus, pencernaan, ayo pola makannya tolong dijaga. Hei, pencernaannya bermasalah. Kamu makan apa aja selama ini? Kayaknya nggak balance, kurang makan sayur.
kurang minum, kebanyakan duduk. Maunya makan gurih-gurih terus, tapi kurang balance. Cuman ngebenerin mood terus, tapi kamu nggak peduli sama apa yang dibutuhkan, bener-bener dibutuhkan oleh tubuh. Waduh, terus ini juga ada kartu Nine of Metal, yang artinya di sini pencernaan kalian, mohon maaf nih, popnya juga bermasalah, kurang olahraga juga, banyak yang stres juga, tapi di satu sisi mager pas lagi moody, nggak mau gerak. Coba deh kalau pas lagi moody atau kesel, bawa olahraga aja, biar kamu nyari dopamin yang lebih sehat. Banyak juga yang kebanyakan cuma nonton internet doang, kurang gerak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kesehatan. Terus pesan semesta. Oke, belumnya di sini adalah banyak juga yang kejebak sama masa lalu. Ujung-ujungnya kamu jadi kayak nggak sadar memperlakukan tubuhmu dengan nggak baik. Itu pesannya yang tadi agak kurang satu. Oke, pesan semesta dari buat kamu apa? Pesan semesta buat kamu. Ada kartu vampire dan ada kartu goddess. Kamu Pisces, vampir. Jadi di sini selama tahun 2025 lingkunganmu ini, coba deh kamu belajar baca situasi, baca ruangan, baca mood orang, baca kondisi orang. Kenapa? Sadari siapa yang ngebuat kamu jadi makin capek sama lelah karena situasi orang sekitar. Contohnya, ada temen nih curhat mulu, tapi nggak pernah mau berubah. Oh, ternyata tanpa sadar ngebuat kamu energinya malah makin makin kayak cepet capek, cepet lelah, karena ya ini dia nyedot energi kamu. Jadi mungkin kamu dengerin orang kayak, aduh kok aku habis ngedengerin itu malah capek lelah ya, kayak gitu, karena lo dijadiin dokter sama mereka dan mereka nggak mau ke dokter beneran gitu loh. Ya kalau punya masalah ya beneran ke profesionalnya lah, logikanya kayak gitu loh, aturan ya. Tapi ya balik lagi, gini lah, ini memang harus pinter-pinter memberikan boundaries tepatnya bahasanya. Kalau ada yang membuat lelah, ya udahlah, udah waktunya jaga jarak sama orang itu gitu loh. Terus ini juga ada gambar goddess. Di sini adalah sesibuk apapun kamu di kerjaan dan karir kamu, seenggak nyaman apapun itu kamu perasaan yang sedang hadir, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri, merawat diri sendiri, self love. Terus luangin waktu untuk bersama keluarga, bersama teman, kayak gitu loh. Mau pakai baju apa sesuai dengan kesukaanmu ya silahkan. Kalau kamu lagi feeling centil yang bagi yang perempuan ya silahkan. Terus kalau yang cowok merasa pengen kayak dandan ganteng, terus lebih kayak pengen dandan yang pakai pomade lah atau apa, silahkan. Jadi kayak jangan dipikirannya tuh kerja mulu tapi lupa merawat diri sendiri. Itu sih kalau yang aku lihat. Dan jangan pernah melupakan orang menyayangi kamu seperti keluarga atau pasangan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk peruntungan zodiak Pisces di tahun 2025. Kalau misalnya kamu ingin dibacain peruntungannya setiap aspek di tahun 2025, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Wow. Kurang lebih seperti itu. See you next time di konten berikutnya. Gue juga mau bacain Sio ya. Tunggu di video yang berikutnya akan gue update. Oke? See you next time. Bye bye.